bukan rahasia umum, orang tua atau bahkan kakek nenek kita menyisihkan sebagian dana untuk membelikan lahan atau tanah yang mereka persiapkan untuk cucu atau anak-anaknya. Nah, teman-teman, kita memperhatikan dari cara mereka berinvestasi. Mereka sangat menyukai yang namanya properti, terutama di investasi tanah. Nah, kebanyakan juga mereka berinvestasi di rumah yang memang lokasinya sudah strategis, dan mungkin ketika 20 atau 30 tahun kemudian, mereka menjualnya dengan harga yang cukup tinggi untuk anaknya kemudian. Nah, hari ini saya ingin membagikan sedikit informasi tentang rumah tumbuh. Mungkin kebanyakan dari kaum milenial atau seorang end user mengetahui hanya sebagian jenis instrumen investasi, contohnya adalah apartemen, yang kedua adalah rumah dari seorang developer, yang ketiga adalah sebidang tanah. Tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui apa itu dengan rumah tumbuh. Nah, hari ini saya mau berbagi apa itu rumah tumbuh. Jadi rumah tumbuh itu adalah sebidang lahan dengan luas minimal di 100 meter. Nah, 100 meter itu kita gunakan untuk, misalkan saat ini saya hanya mempunyai dana yang cukup untuk membeli tanah, dan saat ini saya sudah punya rumah, atau misalkan saya memilih untuk tinggal di kontrakan dulu. Jadi saya membeli tanahnya dulu, mungkin saya akan membangunnya 2 tahun atau 3 tahun kemudian. Nah, jadi biasanya saya itu konsultasi dengan seorang arsitek. Jadi membuat grand plan-nya dulu, 5 tahun kemudian saya mau membangun rumah impian saya seperti apa. Misalkan 4 kamar tidur, mempunyai kolam renang, dan mempunyai halaman belakang sisanya untuk membuat membuat taman. Nah, jadi biasanya saya membeli tanah dulu, setelah itu saya bertemu dengan seorang arsitek. Saya membicarakan apa yang menjadi keinginan saya untuk membangun rumah 5 tahun ke depan. Nah, jadi ada banyak benefit yang kita bisa dapatkan berinvestasi di rumah tumbuh. Yang pertama, harganya murah. Yang kedua, kita mendapatkan sebidang lahan yang sangat luas. Jadi bedanya dengan membeli lahan dengan developer adalah, kalau dengan developer kita mungkin mendapatkan lahan yang cukup tapi tidak luas. Nah, kalau kita berinvestasi di rumah tumbuh, kita mendapatkan sisa lahan yang cukup banyak dan kita bisa menyesuaikan dengan budget yang kita miliki saat ini. Nah, jadi ada beberapa juga yang bisa kita investasikan di rumah tumbuh, atau misalkan ada beberapa juga kebutuhan yang bisa kita sesuaikan. Yang pertama dengan kondisi anggota keluarga saat ini, yang kedua adalah dengan budget yang kita miliki saat ini. Yang ketiga, kita juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dengan custom. Jadi kalau tipe standar rumah itu ada di 3660, itu untuk di wilayah Jabodetabek. Nah, teman-teman, pastikan teman-teman follow di Instagram maupun di YouTube untuk mendapatkan informasi penting seputar properti. Teman-teman bisa follow, bisa ikutin, dan juga teman-teman bisa mengikuti informasi-informasi detailnya. Selamat siang dan sukses untuk kita semua.